Wah, aku makan permennya ah. Buka dulu. Ih, susah banget sih dibuka. Oh, udah pengen banget makan lagi. Aduh. Jatuh. Wah. Tuh kamu kenapa? Permen aku jatuh. Udah aku pengen makan. Itu kan belum 5 menit, ambil aja. Gak apa-apa. Udah kotor. Ya udah, nih dulunya aku. Tapi Kamu nanti- gak sakit perut. Kamu makan apa? Udah gak apa-apa, ambil Oh aja. ya, terima kasih Bari. Ya, Kamu baik sama-sama. banget. Ya. Wah, aku dapat permen lagi. Aku bisa makan permen lagi. Halo Bari, halo Ito, apa kabar? Bukan bayi. Wah, kayaknya senyumnya ceria nih. Iya dong kak. Iya, dari tadi kakak merhatiin loh dari sebelah sana ngelihat kalian. Wah, tingkah lakunya Bari good. Wah, makasih Iya, kakak. itu juga good. Nah, Kak Lady tuh punya cerita tentang orang yang perilakunya sangat baik dan lemah lembut. Mau dengerin nggak? Boleh kak, boleh. Boleh ya. Ya nih ceritanya kita buka ada di Matius 26 ayat 48 sampai dengan 55. Nah, itu ceritanya tentang Tuhan Yesus ditangkap. Ingat nggak waktu itu kita pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, pada waktu itu selesai berdoa, Tuhan Yesus ditangkap. Nah, banyak orang-orang yang datang. Itu ada prajurit-prajurit yang datang. Nah, kebetulan karena Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada Simon Petrus di situ dan murid-murid yang lain. Pada saat murid yang mengkhianati Tuhan Yesus datang, terus dia mencium Tuhan Yesus, dia bilang, "Salam Rabi." Nah, ketika itu orang-orang tahu, oh itu yang harus ditangkap, itu yang namanya Tuhan Yesus. Nah, begitu Tuhan Yesus ditangkap oleh seorang prajurit, nah muridnya Tuhan Yesus ini, dia tahu Tuhan Yesus nggak bersalah. Kalau Tuhan Yesus nggak bersalah, kenapa dia ditangkap? Akhirnya murid itu dia mengambil pedang yang ada dia ambil pedangnya, terus dia, Pasti sakit banget itu. iya. Nah, kalau Bari sama Ito, misalnya kupingnya digituin, gimana? Wah nangis pasti kak. Nangis, marah ya. Iya, nah tapi yang marah ini pada saat itu muridnya Tuhan Yesus yang namanya Simon Petrus. Karena dia pikir apa? Tuhan Yesus itu tidak bersalah, dia tidak berdosa. Tapi akhirnya Tuhan Yesus ditangkap karena marah, dia potong telinga kanannya dari prajurit itu. Nah, prajurit itu namanya Malkus. Nah, ketika Malkus kuping kanannya dipotong, aduh. Nah, Tuhan Yesus harusnya kalau misalnya Tuhan Yesus itu dibelain seperti itu, dia seneng apa enggak? Karena Tuhan Yesus enggak bersalah. Menurut Bari sama itu gimana? Seneng enggak? Seneng enggak? Bari seneng enggak kalau dibelain? Iya, kan Bari enggak salah ya. Itu enggak salah gitu, dibelain, dibelain sama orang seneng ya. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Dia bilang begini, "Petrus jangan. Tadi kuping itu pengawal yang namanya Malkus itu diambil ditempel lagi." Tuhan Yesus membuat mujizat. Kupingnya Malkus ditempel lagi. Dia jadi tidak luka lagi kupingnya. Nah, itu coba nanti kita lihat ada di Lukas 22 ayat 50 sampai 51. Kali dibacain ya. Lukas 22 ayat 50 sampai 51. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nah, Tuhan Yesus walaupun bersalah, dia tetap baik hati. Walaupun si Malkus itu tadi kan dia berbuat jahat ya sebenarnya sama Tuhan Yesus ya. Kan Tuhan Yesus gak salah tapi ditangkap, berbuat jahat gak? Jahat kak. Iya jahat ya. Iya, tapi Tuhan Yesus dia berhati lemah lembut. Dia mau menyembuhkan telinganya Malkus. Walaupun
dia tidak melihat sebenarnya Malkus itu layak untuk mendapatkan hukuman itu, tapi tidak mempengaruhi sikapnya Tuhan Yesus. Karena itu dia menyembuhkan Malkus dan dia mau ditangkap walaupun dia tidak salah. Karena firman Tuhan juga memang harus digenapi. Nah, di sini kalau dia punya daftar perilaku yang bisa kita contoh, perilaku lemah lembut namanya. Nah, itu coba Ito sama Bari kali ditanya ya. Ini di sini perilaku lemah lembut. Daftar pertama, menyapa ketika bertemu. Nah, kalian waktu ketemu orang-orang menyapa enggak? Apa dong Kak? Atau ngelihat gini, ih ada dia, aku males aku nggak mau ketemu dia tadi nakal sama aku, gitu nggak? Enggak baik. Oh good, Bari sama itu good sikapnya. Ini perlu dicontoh ya adik-adik ya, sikap good seperti ini perlu dicontoh. Yang kedua, membantu orang yang membutuhkan. Bari sama itu suka nggak membantu orang yang membutuhkan? Banget Kak. Wah good, adik-adik di rumah juga harus seperti itu ya. Kalau ada orang yang butuh harus dibantu. Nah yang ketiga ada lagi daftarnya, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Itu harus Kak. Nah tadi kalian udah lihat sikap Bari dan Ito yang good itu. Tadi Bari minta maaf sama Ito ya. Iya good, Bari dilanjutkan ya. Adik-adik di rumah juga gitu. Kalau seandainya kita bikin salah, kita harus minta maaf. Nah ini ada lagi daftarnya. Tadi udah dilakukan sama Bari juga. Wah hari ini Bari good banget ya. Berbagi makanan kepada teman. Bari hebat banget Bari. Dilanjutin ya Bari ya sikap baiknya ya. Nah satu lagi, adik-adik juga bisa melakukan hal ini. Mengajarkan sesuatu yang tidak dimengerti sama teman di sekolah. Kalau kita ngerti, kita mau nggak ngajarin teman, kasih tahu, yang bener tuh seperti ini. Gimana? Mau dong Kak. Mau ya? Iya, nah Bari dan itu sudah melakukan hal-hal yang good. Nah kita itu harus melakukan hal-hal yang baik. Karena kita mau mencontoh sikap Tuhan Yesus yang lemah lembut. Walaupun orang itu nakal mungkin sama kita, itu tidak mempengaruhi sikap kita untuk dia nakal sama aku juga nggak mau baik sama dia, biarin aja aku nakal sama dia, orang dia nakal sama aku gitu ya. Boleh nggak kalau orang itu nakal kita boleh berbuat nakal? Enggak ya, iya. Nah kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Walaupun orang itu tidak baik sama kita, orang itu nakal sama kita harus tetap melakukan hal-hal yang baik. Kita harus mencontoh firman Tuhan. Karena Tuhan bilang kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Setiap orang yang berharga di mata Tuhan itu berharga buat kita. Jadi kita harus melihat, kalaupun dia nakal, dia itu berharga di mata Tuhan. Karena semua orang berharga di mata Tuhan. Oke, nah Bari dan Ito harus terus melanjutkan sikap-sikap good tadi ya. Nah adik-adik di rumah juga harus melanjutkan sikap-sikap good yang tadi. Kita mau contoh Bari dan Ito. Nah karena Tuhan sudah bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Nah Bari dan Ito mau jadi anak yang manis? Iya. Iya, mau jadi anak yang berkenan di hati Tuhan? Mau dong. Ya, adik-adik di rumah juga pasti mau kan menjadi anak yang manis, anak yang berkenan di hati Tuhan. Jadi kita harus bersikap lembut kepada semua orang. Walaupun orang itu bersikap tidak baik sama kita, kita harus tetap bersikap baik sama orang itu. Karena itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Oke, kalau gitu ceritanya kali disudahi sampai di sini. Kita mau berdoa ya buat cerita yang tadi ya, cerita firman Tuhan ya. Ayo Bari dan Ito lipat tangan, tutup mata. Adik-adik di rumah juga lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menolong kami.
Tuhan, tolong kami supaya kami mampu untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak yang baik dan anak-anak yang lemah lembut Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan Engkau, berkenan juga di hadapan manusia, dan supaya kami, Tuhan, melalui kami orang-orang dapat melihat bahwa kami adalah anak-anak yang baik Tuhan, anak-anak-Mu yang berharga di mata Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar tadi boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ayo teman-teman semua, kita menghafal ayat hafalan. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi